Ternyata aku hanya bermimpi. Mimpiku indah sekali dan nampak jelas terbayang di ingatanku. Aduh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Bintang-bintang itu indah sekali. While Chokotaro was daydreaming, a rooster crowed, signaling that it was morning. Chokotaro's mother woke up from her sleep. Gimana Chokotaro Pia? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Itu dia, pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anakku, aku harus membantu Chokotaro mencari istri yang baik untuknya. Siang hari ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, datanglah Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Kok mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah, ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu? Tidak ada apa-apa, Mbok. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Hah? Aku sangat setuju Pak Ranu. Tapi sebaiknya kita tanyakan dulu pada anak kita masing-masing. Saya pikir apa yang dikatakan Mbok Rondo benar juga. Nanti coba kita tanyakan pada anak kita masing-masing. Days passed. Rondo has found the right time to talk about the arranged marriage between Chokotaro and Laraswati. She was afraid that Chokotaro would take offense. Chokotaro adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya tersebut diperoleh dari mendiang sang ayah. Pagi itu, Chokotaro telah siap berburu ke hutan. Mbok, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati ya nak. Semoga Chokotaro membawa pulang seekor menjangan besar yang bisa dipakai makan untuk beberapa hari ke depan. Aku mau istirahat dulu. When in the middle of the forest, Chokotaro had bad eye. Aku lelah sekali. Tak seekor pun hewan buruan yang melintas di depanku. Sedangkan matahari semakin tinggi. Aku lapar, sebaiknya aku pulang saja. Biarlah meskipun aku tidak bawa hasil buruan, semoga Mbok nanti bisa mengerti keadaanku. Ketika Chokotaro mulai memasuki desanya, Ada apa ya? Kenapa banyak orang jalan tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan aneh? Tidak usah aku pikirin. Aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat sampai di rumah. Chokotaro was turning to see his house in the distance. Banyak orang berkerumun di depan rumahku. Ada apa ya? perasaan Chokotaro mulai tidak aman. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? People were surprised and turned to him. Sabar ya, nak. Chocotaro's eyes were ready to draw the visual lines stably on the bed in the living room. A few seconds later, Chocotaro realized that his mother had died. Chocotaro called her back his stairs. Bo! Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakannya sejak pagi, pikirnya. Chokotaro tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung menangis memandang wajah ibunya. Bahkan cerita Pak Ranu yang mengatakan bahwa istrinya menemukan Mbok Rondo telah meninggal dunia dalam tidur pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Chokotaro juga menyesal belum sempat memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan memang cucu. Tapi semuanya hanya tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggalan ibunya, Chokotaro mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Chokotaro bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi, Chokotaro telah bersiap untuk berangkat berburu. Karena hari masih pagi, ia berjalan santai menuju hutan Bondowoso. Ketika sampai di hutan pun, Chokotaro hanya menunggu hewan peliharanya lewat di depannya. Tak terasa hari sudah mulai siang.
Dari pagi menunggu, tak ada satupun hewan buruan yang ku dapat. Duh, aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Wow, itu jalan Tuyuning. Sudah terlihat dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Mungkin cuma khayalku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain di tengah hutan belantara seperti ini kan? Ada 7 gadis cantik sedang main di danau Tuyuning. Jantungku jadi berdegup kencang begini. Gadis-gadis itu semuanya berbahasa antik. Oh, ternyata 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Di atas batu besar itu seperti ada tumpukan selendang. Mungkin Late mother clothes and the chocolate became her balloon. Chocotaro immediately put the clothes he was cracked on a big spot inside. Hai bidadari, aku Jakataru. Aku membawa pakaian yang kau butuhkan. Ambil dan pakailah segera, hari sudah hampir malam. Jakataru meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian, Nawang Wulan datang dan menemuinya. Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena selendangku hilang. Hai Coko, karena aku sudah bersumpah, aku bersedia menerimamu menjadi suamiku. Terima kasih, Nawang Wulan. Kalau begitu, ayo sekarang kita pulang ke rumahku. Chocotaro finally called his wedding. Dengan susah dilakoni, tinggal mengulangi juga kamu mengulangi. Sang Dewi katon wanglani, hamba perwewangi semi.
berfoto bersama kedua mempelai dan menikmati hidangan yang sedang disajikan. Tak dirasa rumah tangga Joko Tarub dan Nawang Wulan telah dikelilingi seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencari tahu siapa sebenarnya Nawang Wulan. Joko Tarub mengakui istrinya tersebut sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau di masa setiap hari, mengapa pada di lumbung kelihatan tidak berkurang ya? Justru malah lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. One morning, Nawang Wulan was about to rest in the river. Kang Mas, jaga nasi dulu ya. Aku mau mencuci dulu dan tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Jangan dibuka ya. Iya istriku. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi yang saat itu belum 1 tahun, Joko Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi masak nasi. Sepertinya sudah lama nasinya dimasak. Tunggu sebentar ya nak, Bapak lihat dulu nasinya sudah matang atau belum. Joko Tarub unconsciously opened the rice pan. He had forgotten Nawang Wulan's message. Hah? Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Saat Joko Tarub masih dalam kebingungan, Nawang Wulan tiba di rumah. Ia menatap marah kepada suaminya dari depan pintu. Kang Mas, kenapa kau nggak bersatu? Bilanglah sudah kesatuanku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, aku harus menunggu padi untuk kita masak. Karena itu, kau harus menyediakan mesin untukku. Maafkan aku menyesal telah menghiraukan perkataanmu. Ya, apa mau dikata? Semua sudah terlambat. Since the incident, it began to appear that the rice supply running is low. Even now, there was only rice left at the bottom of the barn. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan pergi ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Hah? Ini kan selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Joko Tarub. Jadi, yang mengambil selendangku selama ini Joko Tarub. Tak kusangka, ternyata yang tega mencuri selendangku adalah Joko Tarub. Aku ingin segera pulang ke Kayangan. Aku rindu dengan saudaraku di Kayangan. Aku akan kembali ke asalku. In the afternoon, when Joko Tarub arrived home, he did not find Nawang Wulan and her daughter Nawangsi. Wulan, di mana kau? Hari sudah menjelang malam, tapi tak ditemukan Nawang Wulan dan Nawangsi. Di mana mereka? Joko Tarub yang saat ini berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya. Joko Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali ternyata. Hah? Wulan, aku mencarimu kemana-mana. Dari mana kau, Wulan? Kau memakai baju bidadari. Wulan, kau cantik sekali memakai baju bidadari dan selendangmu itu. Kenapa kau akan melakukan ini padaku, Joko Tarub? Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku menyesal, Nawang Wulan. Those were the only words Joko Tarub could utter.
Now Mulan could feel how Joko Tarub was helpless before her. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Joko Tarub. Aku akan kembali ke kayangan. Karena sesungguhnya aku ini seorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Kau harus mengasuh Nawangsi sendiri. Mulai saat kita bukan suatu istri, karena aku serahkan Nawangsi padamu. Nawangsi, who was asleep, didn't realize that when he opened her eyes later, her mother had left her. Betapapun salahnya kataku, Joko Tarub, Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu hari nanti, bakarlah kapan pagi. Maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya. Kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat petanda Dewi Batar. Iya Nawang Wulan, akan kuturuti segalanya yang kau katakan. Joko Tarub hanya bisa menahan kesedihannya. Ia berusaha terlihat tegar. Saat Joko Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Joko Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. berjalan menempah kita. Bahwa kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa hari raya, kita pikirnya lebih logika. Beri tepuk tangan kepada kelas 12 LPKC 2 1. Nah, dengan pembawaan kisah legenda Joko Tarub. Silakan semuanya naik ke atas panggung. Untuk wali kelas, Ibu Nani bisa mendampingi di atas.
Sebentar menunggu. Berikutnya persiapan ya, kelas 12 LPKJ 2. Bapak Ibu guru produktif keperawatan bisa ikut naik ke atas panggung untuk mengabadikan momen bersama kelas 12 LPKJ 1. Absolute Cinema DJ Hikmah. Absolute Cinema. This is special perform. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu guru pengajar produktif bisa membersamai bersama wali kelas di atas panggung kelas 12 LPKJ 1. Silakan. Kopiahnya ada mana kopiah? Kopiah ada? Oh tidak ada. Oh iya. Kos kutangnya Gam? Oh nggak ada. Kacamatanya dipakai loh Gam. This is special perform for 1, 2, public senior high school. lagi 1, 2, 3. Lagi gaya Bu. Bisa. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Lagi gaya. Tes. Oke pose, ya ini pose LPKJ melayani dengan bangga. Wes Mas. Luar biasa.